Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat jumpa lagi sahabat Guru Gaul dimanapun Anda berada di channel Guru Gaul. Hari ini saya merasa berbahagia karena setelah sekian lama melakukan reschedule, penjadwalan ulang, baru hari ini saya bisa memastikan bisa berdiskusi dengan dua orang pengawas gaul, dua orang pengawas hebat. Kenapa saya katakan demikian? Karena beliau ini adalah di samping saya ini ada Kang Dr. Andes Haji Ella Halimin SHMSI. Beliau selain sebagai pengawas SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, beliau tercatat sebagai seorang KPA akreditasi, kemudian instruktur nasional sekolah penggerak ya. Kemudian yang satu lagi nih tak kalah pentingnya yang rocker kita nih Kang Haji Darwis ya, Pak Dr. Darwis, Dr. Haji Darwis MPD. Beliau-beliau ini orang-orang sibuk keduanya, jadi saya sulit membuat bergening perjanjian untuk bisa ngobrol, dan baru hari ini kita bisa bertemu. Terima kasih Kang Ella, Kang Darwis bisa bergabung di channel Guru Gaul. Tapi untuk lebih afdol sebaiknya memperkenalkan diri dulu lah, menyambat ke fans Guru Gaul. Silakan Kang Ella. Baik, selamat ketemu dengan para guru gaul di Indonesia. Selamat berjumpa dengan saya Ella Halimin, pengawas SMP yang kebetulan tadi sudah disebutkan oleh Kang Oni dapat tugas tambahan sebagai koordinator pelaksana akreditasi Kabupaten Garut dan juga sebagai instruktur nasional sekolah penggerak. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini membawa manfaat dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan sekolah, terutama kualitas sekolah di Indonesia. Amin. Oke, itu tadi Kang Haji Ella. Silakan Kang Dr. Darwis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Gaul di seluruh Indonesia, senang bisa bertemu dengan saya hari ini, dengan Bapak Ibu semua. Semoga pertemuan kita banyak hikmah dan manfaatnya. Salam sehat, salam kuat, salam semangat, salam hebat, dan salam bermanfaat. Oke, terima kasih Kang Haji Darwis. Bapak Ibu sekalian, ini kita sebetulnya kenapa tidak pakai masker? Tadi kita pakai masker, kita sudah mencoba menerapkan peraturan prokes ya, prokes untuk COVID. Hanya karena kita akan berdiskusi, jadi maskernya dilepas dulu. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi hikmah kita pada pertemuan kali ini. Saya ingin ke Kang Haji Ella sebagai instruktur nasional sekolah penggerak. Sebetulnya di antara sekolah sendiri atau kepala sekolah sendiri banyak yang belum paham betul tentang apa itu sekolah penggerak, apalagi di masyarakat ya. Karena penonton kita juga tidak hanya guru saja, tapi juga ada dari kelompok masyarakat. Karena itu tolong bisa dijelaskan apa sih sebetulnya program sekolah penggerak itu, kemudian apa sih bedanya dengan program-program yang lain atau mungkin kurikulum yang lain. Silakan Kang Haji. Baik, terima kasih para guru gaul di seluruh Indonesia. Salah satu upaya pemerintah pusat terutama yang mengedepankan bagaimana peningkatan mutu di sekolah, di satuan pendidikan. Salah satu toolnya menggunakan dengan sekolah penggerak. Sekolah penggerak ini yang menggunakan kurikulum sekolah penggerak. Ada kata kunci yang diinginkan dengan sekolah penggerak adalah bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Sebelumnya di kurikulum 2013 kita mengenal dengan pengembangan karakter, Renama Gotas, Regilius, Nasional, ya, Mandiri, dan Gotong Royong. Sekarang itu direduksi menjadi sebuah kesepakatan nasional bagaimana bangsa Indonesia ke depan melalui pelajar agar diwujudkan profil pelajar Pancasila sebagai sebuah budaya yang kita hampir lupakan, Kang Oni. Keprihatinan banyak pihak, dekadensi moral para pelajar kita, bagaimana digitalisasi yang keliru,
karena dilihat dari sisi negatifnya. Salah satu upaya itu pemerintah di seluruh Indonesia baru 2.500 sekolah satuan pendidikan sejak PAUD sampai SMA SMK. Ini yang untuk gelombang pertama ya? Iya, di gelombang pertama maksudnya. Dan sekarang juga sedang berproses untuk rekrutmen tahap kedua, akan dipilih 10.000 ya, tentunya ini 4 kali lipat ya. Adalah sebuah upaya bagaimana mempercepat perwujudan tentang profil pelajar Pancasila ini. Banyak hal yang dilakukan melalui sekolah penggerak. Pertama, peningkatan kualitas, Pak Oni. Kang Oni bahwa diharapkan selama 3 tahun ke depan akan meningkatkan kualitas itu meningkat sesuai dengan siklusnya, sesuai dengan tahapannya, bahwa dijamin selama 3 tahun sekolah penggerak itu kualitas meningkat. Itu satu. Kemudian pengembangan SDM. Sebentar, kualitas apa saja ya? Banyak hal ya. Tidak hanya dari segi kognitif tentu. Kalau kita melihat, kalau kita petak dengan instrumen akreditasi 2020, butuh lulusan itu tentu saja kan ada 3 ranah, baik dari segi pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Nah ini semua bersandar pada profil pelajar Pancasila. Tentu saja disesuaikan dengan keterampilan abad 21 dengan cepatnya. Jadi kemudian dari pengembangan SDM ini ada pelatihan atau pendampingan selama 3 tahun. Tentu saja sekolah yang selama ini tidak memiliki kemampuan ekonomi terutama mengembangkan SDM-nya, guru dan tenaga sekolah kecil misalkan ya. Iya. Itu kalau selama ini dengan sekolah model, dengan sekolah rujukan, nggak ada cerita sekolah di daerah itu masuk dan punya kesempatan. RSBI misalnya berkualitas misalnya. Percis. Bahkan di kita itu di Garut ada sekolah swasta di pinggiran Kang Oni, jumlah siswanya kurang dari 100, tapi Allah itu menakdirkan sekolah tersebut menjadi sekolah penggerak. Dan tentu saja banyak keuntungan yang mereka peroleh. Salah satunya adalah dengan platform digital. Hari ini kan tidak bisa kita menghindar bagaimana penggunaan Android. Tugas pokok dan fungsi mereka sekarang ini dimudahkan. Ya, kita sudah terhindar lagi mungkin bertumpuk-tumpuk dokumen. Tentu saja kalau kita lihat bagaimana kepentingan ke depan, hutan kita akan terancam kalau kita terus menggunakan itu. Tapi sekarang dengan proses digitalisasi, platform digital dengan Merdeka Belajarnya banyak kepentingan, akses, kemudahan dalam berbagai sisi, dan tentu saja ini sukses story ini perlu saya sampaikan, silahkan yakini dan pastikan dengan sekolah penggerak, sekolah Bapak dan Ibu dimanapun berada akan meningkat berbagai sisi karena pemerintah mempunyai komitmen tentang itu. Itu tentang sekolah penggerak. Kemudian saya juga ingin lebih jelas tentang guru penggerak karena ini mungkin 2 program yang berbeda tapi saling bersinggungan ya. Nah, guru penggerak ini apa itu Kang Haji Darwis? Soalnya beliau ini kan asesor nih di guru penggerak ya. Silakan. Baik, terima kasih Kang Oni. Yang saya pahami guru penggerak itu adalah program guru penggerak itu adalah program untuk menghasilkan para pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran. Itu kata kuncinya. Nah, pemimpin pelajaran yang bagaimana? Pertama adalah yang mampu mendorong tumbuh kembangnya murid secara holistik, aktif dan proaktif. Yang kedua, mengembangkan pendidik lainnya. Itu menarik. Yang ketiga adalah mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang keempat, menjadi teladan. Yang kelima adalah agen transformasi ekosistem pendidikan. Dan yang keenam adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dari keenam ini menurut saya ini ada 3 yang menarik nih. Apa? Yang pertama adalah mengembangkan pendidik yang lain. Mengembangkan pendidikan yang lain. Penggerak dirinya, dan satu lagi adalah mengembangkan orang lain. Nah, ini artinya harus mampu mengajak, mendorong, mendiseminasikan pada orang lain. Yang kedua adalah menjadi teladan. Tentu ini adalah karena teladan kata kunci ya. Sebelum orang lain tentu kita dulu. Karena ada pepatah mengatakan satu contoh lebih hebat daripada 1000 pepatah ya. Mantap. Satu contoh lebih hebat daripada 1000 pepatah. Perhatikan itu ya. Apa lagi yang ketiga? Yang ketiga ini yang kaitan dengan disebut tadi era digitalisasi tentu bahwasanya kita harus menyadari dan merasakan dan betul-betul harus bisa
merespon dengan cepat kaitan dengan transformasi pendidikan. Ya, salah satu transformasi pendidikan di Indonesia ini karena satu dampak dari revolusi industri 4.0 ya dan juga society 5.0. Nah, ini kan akan menjadi trigger atau membuat nuansa dan suasana pendidikan Indonesia dan dunia pada prinsip memang berubah. Nah, maka guru penggerak ini disiapkan untuk bisa menjadi agen perubahan, agen transformasi dalam ekosistem pendidikan khususnya di sekolah masing-masing. Saya kira gitu. Iya. Nah, kembali lagi ke Kajela nih. Di Garut sendiri ya, sudah berapa sekolah nih yang masuk di program sekolah penggerak? Jumlah yang sudah ada di Garut itu 47 bukan? 47 SMP sendiri ada 13. Iya. Di mana ada 3 diantaranya swasta. Jadi suatu hal yang luar biasa dalam kondisi kekinian kalau ya. Kalau dulu swasta itu dipandang sebelah mata ya. Ya tentu saja kans untuk kompetitif pasti tidak pernah ada. Betul. Tetapi dengan sekolah penggerak itu semua orang dipersepsikan sama. Punya peluang yang sama, punya kesempatan yang sama, dan punya kontribusi yang sama dari peningkatan kualitas pendidikan. Karena kata kunci sekolah kita ini kan ada negeri, ada ke swasta. Banyak pemahaman orang yang terbaik itu swasta, tapi yang paling juga di bawahnya juga masih swasta. Oleh karena itu sekolah penggerak memberikan ruang untuk itu semua. Mudah-mudahan saja tahun ini untuk tahap kedua lebih banyak lagi yang diterima. Hanya saja saya punya keyakinan bagaimanapun ini ruang harus diberi kesempatan dan ruang yang sama dan tentu saja semua pemangku kepentingan memahami tentang tusinya masing-masing. Saya dengar Kabupaten Garut ini sekarang jadi perhatian nasional karena jumlah peserta pendaftar terbanyak dan setelah gelombang 1 dan gelombang 2 ya. Gelombang 2 lebih banyak lagi katanya. Betul ya? Karena faktanya dengan sekolah penggerak tahap pertama bagaimana sekolah yang di pinggiran, kemudian yang sekolah yang selama ini kalau kita bandingkan waktu RSBI tidak ada cerita sekolah di daerah yang jauh di sana masuk. Sekolah model pun sama, termasuk sekolah rujukan. Ternyata dengan kompetensi sekolah penggerak, karena sekolah penggerak ini bukan sekolah unggulan, bukan sekolah model, adalah sekolah yang berkomitmen meningkatkan kualitas. Sebagai seorang KPA tahun 2021 itu di Jawa Barat nih kamu nih, lebih dari 2.000 sekolah dari 14.000 yang meningkat menurun layanan mutunya. Akibat dari penanganan pengelolaan sekolah yang tidak sesuai dengan seharusnya. Ini kan ada praktek-praktek yang kita pahami. Kepala sekolah itu tidak lagi mengejar bagaimana layanan sekolah, tapi bagaimana dia melayani para pihak yang tidak punya urusan dengan tusi. Sebetulnya. Nah itu barangkali mudah-mudahan saja dengan sekolah penggerak ini diluruskan tracknya sehingga kepala sekolah itu punya kompetensi itu diekspresikan untuk, karena bagaimanapun sekolah penggerak kan toolnya itu melalui kepala sekolah, mulai dari pengisian biodata, pengisian esai, wawancara, praktek mengajar. Nah, hanya memang begitu ditetapkan semua pemangku kepentingan di sekolah itu ikut serta untuk mendukung itu. Konon kabarnya sekolah penggerak ini juga program yang pentahelix sebetulnya melibatkan berbagai komponen termasuk yang berada di luar sekolah juga. Betul. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan banyak pihak, misalnya dengan programnya Pak Gubernur Jawa Barat yang menggunakan pentahelix, ini secara tidak langsung kita melakukan banyak itu semua. Jadi seluruh pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar. Hanya saja mungkin saya sangat mengharapkan bahwa semua pihak menyadari betapa ini hanya sepatah-patah untuk bicara tentang kualitas. Jangan ada praktek-praktek intervensi. Emang masih ada yang begitu? Inilah yang di saya zaman now masih ada yang begitu. Jadi saya sangat berharap ini ada sebuah upaya pemantauan dari pihak kementerian melalui banyak tool, termasuk misalnya mohon maaf P4TK sebagai UTP unit pelayanan PT unit pelayanan teknis, memberikan pemantauan tentang intervensi yang tidak sepatutnya dilakukan. Itu hindarilah misalnya praktek-praktek filosofi
teori belah bambu. Ke Iya, bawah diinjak karena dia tidak bersalah, banyak kepentingan, ke atas dilayani dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau praktek itu di tahun pertama, di tahap pertama dan tidak ada pelurusan, tidak ada penjagaan, saya punya kekhawatiran ujung-ujungnya akan tidak jauh beda dengan apa yang program selama ini. Saya mohon sadarlah semua pihak untuk memahami tentang itu. Negara sudah berupaya ini demi kepentingan meningkatkan kualitas. Kalau tidak semua orang aware tentang itu, kapan sih akan terjun? Sebab pandangan pihak politisi biasanya kurang suka dengan kualitas pengakuan ini. Biayanya banyak, waktu paybacknya lama. Betul. Sementara kalau politisi 4 tahun 5 tahun itu sudah menuai kembali. Mudah-mudahan saja karena bagaimanapun itu mutu itu adalah tanggung jawab kita semua. Jadi praktek-praktek zaman jahiliyah sudahlah tinggal karena kita sudah kata Kang Haji Darwis tadi sudah 4.0 mas, zaman jahiliyah masih masuk juga di sini kan. Satu kata kunci, semua kita itu akan pulang, Pak. Nah itu betul. Apapun yang kita lakukan pasti kita bertanggung di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau program yang intinya yang berbeda dengan kurikulum 2013, apa katanya ada perubahan-perubahan istilah? Bukan hanya istilah, tetapi juga pendekatan. Kita hari ini mengedepankan yang namanya pembelajaran paradigma baru, dan pembelajaran merdeka belajar. Pembelajaran paradigma baru itu pembelajaran yang semua konten dilihat demi kepentingan peserta atau pelajar. Setiap pelajar memiliki karakter, punya kepentingan, punya kebutuhan, dan dia bisa mengeksplorasi yang berbeda satu sama lain. Dulu kan pembelajaran itu semua dilihat satu kacamata dan satu warna. Hari ini berbeda ya? Mengenal yang namanya teaching on the right level. Bagaimana seorang guru dituntut mampu melayani dengan berbagai latar belakang, baik kognitifnya maupun daya dukung tentang itu. Misalnya kenapa para pelajaran kurang begitu memperhatikan tugas, ternyata di rumah dia tidak punya tempat untuk belajar. Kemudian orang tuanya kurang begitu peduli karena sibuk. Nah ini kan hari ini sekarang ini dipotret tentang itu, sehingga guru punya pemahaman yang namanya diagnostik non kognitifnya, termasuk kognitifnya. Diharapkan semua orang punya ruang untuk berekspresi. Jadi kalau seorang guru bertanya terhadap orang yang level atasnya, mungkin pertanyaannya disesuaikan. Tapi begitu anak yang punya kemampuan yang terbatas juga disesuaikan. Tetapi dia akan dihargai bahwa dia pun bisa menjawab apa yang ditanya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan dia menjawab. Jadi itulah yang mungkin dimaksud dengan ajarilah peserta didik sesuai dengan kodrat alamnya itu ya. Menarik juga ini ya. Nah tapi dalam implementasinya setelah 4 bulan ini kira-kira dari apa yang diberikan pada waktu mereka kan melakukan diklat ya. Apa yang jadi hambatan? Ada 3 tahap mereka di lapangan berkaitan dengan sekolah penggerak. Pertama rekrutmen yang toolnya kepala sekolah. Tidak jarang kepala sekolah kurang berkomunikasi sehingga begitu ditetapkan guru tidak siap mengikuti event itu. Kemudian yang kedua guru-guru 11 mapel di kelas 7 untuk SMP misalkan, dia mengikuti diklat. Kemudian mereka pun melakukan IHT. Nah, tetapi ada sesuatu yang mungkin disparitas pemahamannya, persepsinya juga karena diselenggarakan secara daring saat itu. Sehingga ada kebutuhan yang segera harus diactionkan berkaitan dengan kehadiran pelatih ahli. Karena sampai hari ini action pelatih ahli belum nampak. Kami instruktur pernah berperan sebagai interim pelatih ahli. Karena belum ada itu persis. Nah, ternyata pemahaman juga berkaitan dengan disparitas tadi ini perlu segera terutama misalnya di bidang bagaimana proyek penguatan proyek, karena di kurikulum sekolah penggerak itu kan ada porsi untuk tatap muka, ada porsi untuk penguatan proyek. Nah ini proyek yang semata-mata untuk mendukung penguatan profil pelajar Pancasila itu belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ini proyeknya proyek profil pelajar Pancasila. Persis.
Jadi dari struktur kurikulum 2013 itu dipotong antara 20% sampai 33,3% yang diproyeksikan. Jadi kalau misalnya yang 3 JP diambil 1 berarti kan 33. Yang 4 JP diambil 1 berarti 25. Dan kalau misalnya yang 5 JP diambil 1 itu 20. Nah, itu semua pemenuhannya karena mungkin di Garut juga hari ini sedang PTM terbatas, sehingga proporsinya belum terlihat. Tapi bagaimanapun 4 bulan itu harus ada mulai jalan. Mudah-mudahan saja keseluruhan proses, keseluruhan peruntukan berkaitan dengan sekolah penggerak segera sesuai dengan tracknya. Kehadiran pelatih ahli mudah-mudahan dan saya yakin bisa menjawab kesimpang siuran atau kemandegan proses, mudah-mudahan segera teratasi. Karena itu harap segera implementasikan pelatihan. Jadi ini kalau istilah Pak Dr. Darwis koordinasinya segera harus dilakukan. Dan kemarin saya sudah baca SK untuk pelatihan itu sudah ada. Sudah ada, ya. Mudah-mudahan saja. Katanya tanggal berapa mulai terjun? Mulai tanggal 23 Agustus ini akan dilakukan pemetaan termasuk action per kabupaten disentralkan. Mudah-mudahan saja di Garut pun dilakukan hal yang sama, tapi saya kurang tahu tempatnya di mana. Karena itu dilaksanakan secara luring Pak sekarang. Itulah para guru-guru dan kepala sekolah penggerak. Sebentar lagi sekolah Anda akan dikunjungi oleh para pelatih ahli dan ini pendampingan ahli. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mengatasi persoalan-persoalan yang masih dihadapi ya. Saya satu lagi nih. Siap. Katanya ada perubahan istilah ya. Kalau dulu RPP sekarang modul katanya. Itu seperti apa? Ya sebenarnya kalau kita menggunakan bicara tentang metode ilmiah pasti akan ada terminologinya. Walaupun mungkin tidak terlalu senjang dibandingkan yang dulu. Kalau dulu bicara tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, sekarang namanya CP atau capaian pembelajaran. Kemudian dulu namanya RPP, sekarang menjadi modul aja. Sebetulnya itu juga ya. Sebetulnya hanya saya berharap saja nanti itu tidak elok kalau disampaikan, karena bagaimanapun kalau kita bicara tentang proyek yang mengeluarkan uang besar, tentu saja harus ada pertanggungjawaban akademisnya. Sebab nanti kalau misalnya yang sama, kenapa kalau tidak dulu aja? Hanya memang mudah-mudahan aja. Saya sebagai masyarakat juga berharap jangan sampai perubahan nama ini hanya untuk mengejar nilai proyeknya saja. Mudah-mudahan tidak, karena memang ada hal-hal yang berubah memang terutama dari sisi pendekatan. Mudah-mudahan saja dengan istilah sekarang tujuan pembelajaran yang di background menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian itu mengaitkan dengan CP, terus dikaitkan dengan penguatan proyeknya. Ini semua akan bukan menjadi barang kaku kalau hari ini. Kalaulah memang itu diperuntukkan untuk sesuatu standar yang lebih tinggi, sebaiknya selengkap mungkin. Tetapi guru diberikan kemerdekaan dalam tanda petik. Kalau dulu Mas Menteri mengatakan RPP hanya 1 lembar, ya tentu saja kalau untuk kepentingan dirinya tidak ada persoalan. Tetapi misalnya kalau dia dalam kapasitas kepala sekolah akan melakukan supervisi, tentu saja akan banyak bertanya. Ini yang harus kita luruskan, karena saudara-saudara kita Garut-Gaul tidak semuanya masih ada yang bersifat pragmatis. Betul. Inginnya yang sekecil-kecilnya. Padahal itu kan semua administratif itu untuk menjamin keterlaksanaan dan hasil. Kalau di kurikulum 2013 RPP itu ada 13 komponen, kalau di modul malah jadi 18 katanya. Bukan menjadi lebih sederhana tapi jadi lebih banyak. Tapi itu pilihan kan, disesuaikan dengan kondisi sekolahnya ya. Itulah yang menjadi yang dimaknakan dengan merdeka mengajarnya ya. Boleh memilih. Semakin menarik nih. Tapi saya ingin juga ke sekolah penggerak. Guru penggerak kalau di Garut sendiri yang sepanjang Pak Dokter tahu ada berapa guru penggerak nih yang sudah lolos? Saya kurang memantau karena kebetulan kalaupun saya menguji para calon guru penggerak itu kan levelnya random dan nasional ya. Tapi yang saya tahu memang sudah cukup banyak
yang sudah. Cuman kemarin Kang Darius ada keluhan ya dari guru-guru katanya nggak bisa masuk untuk apa yang gelombang sekarang, Gelombang 5. Gelombang 5 Iya, yang nggak bisa. Yang saya tahu memang untuk pengaturan tahap ini ya atau gelombang ini didasarkan atas database untuk database, ya. pemetaan ini bagian provinsi mana, kabupaten mana. Bukan hukuman bukan ya. Sama sekali. Nanti biasanya di genap itu Garut sekali kebagian. Oh, di genap gelombang ya. 4, ya atau gelombang 5 namanya tergantung pemetaan dan kebutuhan. Saya boleh sekalian bertanya nih ke Kang Warni, kebetulan ada asesor guru penggerak. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah, Kang Darwis, saya mendorong guru binaan saya untuk daftar di guru penggerak. Tetapi begitu dapat, Pak, nah itu kan bahasanya gini, kan kalau jawaban digital itu katanya lebih menyakitkan ya ketimbang kalau. Nah, ini barangkali keterbukaan informasi berkaitan dengan peluang manakala daerah tertentu untuk siklus tertentu ini mohon ada keterbukaan. Begitu dia daftar karena didorong, begitu saya tanya kenapa, pengetahuan saya kan terbatas tentang itu. Bupati kita kan sangat concern pemerintah kita dengan guru penggerak ini ya, dengan sekolah penggerak ini. Ingin yang terdepan, ingin yang terdepan dimaklumi ya, karena bagaimanapun kalau ingin dapat perhatian sejarah tentu saja harus lebih gitu ya. Nah itu tadi begitu dia daftar terima kasih, tapi katanya ada penolakan. Setelah saya konfirmasi, jawabannya seperti yang disampaikan Dr. Mohon ini sebuah pembelajaran bagi guru-guru lain. Nanti kalau misalnya dia akan melakukan hal yang sama supaya nanti tidak frustasi, Kang Darwis ya. Karena begitu dia sangat ingin bagaimanapun merasakan misalnya kita di gelombang 4 itu sudah sangat luar biasa Garut, maka dia mencoba, ternyata jawabannya seperti itu. Nah, kira-kira kiat apa sih yang harus dilakukan teman-teman untuk daftar di sistem berkaitan dengan guru penggerak? Jadi sekali lagi kaitan dengan penjadwalan ataupun kesempatan pendaftaran biasanya ya memang ada informasinya, clear, ada kadang-kadang melalui surat edaran kan, itu bisa kita lihat apakah Garut termasuk apa belum untuk yang sekarang. Ternyata yang di gelombang ke-5 ya belum. Nah nanti mudah-mudahan di gelombang ke-6 ke-6 ditunggu saja. Gitu. Nah kalau kiat-kiatnya saya kira yang pertama tadi filosofinya, kalau kita ingin menunjukkan sesuatu kita harus paham dulu apa yang akan kita tunjukkan. Itu kata kuncinya. Jadi ketika seperti saya tadi kalau memahami program guru penggerak ya minimal dari definisinya apa, untuk apa. Seperti tadi ada kata keywordsnya adalah pemimpin pembelajaran dengan 6 action yang harus dilakukan. Nah, itu. Jadi dengan demikian kita akan menyadari kalau untuk menjadi hal yang seperti itu kira-kira apa yang akan kita bisa lihat di dalam diri kita ya. Berkaca dulu kita masih kurang kan gitu. Tetapi nggak usah berlebih gitu. Nggak usah khawatir dan nggak usah putus asa gitu. Yang paling penting semakin banyak informasi yang kita peroleh, insya Allah kan semakin pasti kita melangkah. Nah, contohnya, ketika di situ misalnya agen transformasi, berarti guru-guru calon-calon guru penggerak diharapkan kalau era pendidikan sekarang kan serba digitalisasi, ada webinar segala macam kan. Harusnya diikuti ya gitu. Secara filosofinya barangkali harus update informasi dan upgrade kompetensi. Iya, jadi update. Jangan ketinggalan kalau informasi. Sudah update informasi dan upgrade kompetensi, kita nggak harus ada yang dikhawatirkan gitu ya, karena ya kan kesempatan akan semakin terbuka. Nanti setelah guru penggerak jangan-jangan ada program apa lagi itu kesempatan akan semakin terbuka kalau kita selalu tadi update informasi. Kalau menggunakan orientasi dari pemimpin kita, kalau sudah bertarung harus jadi kedomba Garut. Ruh yang paling inti dari program guru penggerak ini apa sebetulnya? Ruh yang intinya apa sebetulnya? Ruh yang paling inti. Iya, jadi kan seperti yang definisinya tadi, yang saya pahami bahwa ruhnya adalah untuk menciptakan guru-guru yang memiliki jiwa leadership ya dalam mengelola memimpin pembelajaran, bagaimana mengelola pembelajaran ya, dia mengelola sutradara pembelajaran dan yang semuanya kan secara sederhana kalau pemimpin pembelajaran itu dan di kelas itu yang lebih banyak bicara itu siapa? Guru atau siswa? Itu salah satu ukuran sederhana. Jangan sampai guru masih mendominasi ya. Sederhananya, ya sederhananya seperti begitu. Nah jadi kalau pemimpin itu tentu dia memiliki wawasan bagaimana menata dan mengelola kelas, terus bagaimana
grooving siswa sampai detail-detail seperti begitu ya. Apalagi dengan tuntutan perkembangan zaman ini harus bisa memanfaatkan teknologi ya, teknologi dalam pembelajaran. Walaupun kita menyadari bahwa teknologi itu bagikan sebilah pisau belati. Ya, artinya tajam untuk kemadaratan dan juga tajam untuk kemaslahatan, tajam untuk keburukan, tajam untuk kebaikan. Tugas pendidik tugas pendidik adalah menajamkan manfaatnya, kebaikannya atau maslahatnya dan menumpulkan kemadaratannya atau keburukannya. Wah, ini penuh filosofi. Ini lah senangnya ngobrol dengan penuh filosofis ya. Ya, saya kira itu sajalah, sederhana sekali. Jadi jadi guru penggerak kita harus bergerak sesuai dengan tuntutan dan yang kedua adalah kebutuhan. Kebutuhan. Jadi dua kata kunci itu harus selalu sinergi. Jadi sebetulnya ini sangat menguntungkan sekali bagi sekolah-sekolah yang mempunyai guru-guru penggerak ya. Karena kepala sekolah dengan begitu akan sangat terbantu untuk meningkatkan kapasitasnya. Ya. Nah, lalu bagaimana kepala sekolah bersikap? Karena tidak semua guru penggerak ini berada pada sekolah penggerak. Mungkin ada pada sekolah yang belum ke program penggerak. Apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah? Sederhana sekali, kepala sekolah ya tinggal memberdayakan. Kata kuncinya memberdayakan. Memberdayakan guru penggerak itu, karena tugasnya tadi adalah mengembangkan pendidik orang lain. Dia dilatih untuk mengembangkan orang, mengajak, menggerakkan orang lain, membantu orang lain. Atau guru-guru yang lain. Tentu sangat sayang sekali kalau di situ ada guru penggerak. Kemudian tapi tidak bisa diberdayakan tidak dimanfaatkan. Diberdayakan. Tentunya bagi saya tahu bahwa kalau mereka sudah diuji berbagai macam prasyarat ya, kemudian dilatih dan lain sebagainya, pasti dia adalah menjadi orang-orang yang tangguh. Kalaupun misalnya tidak ada kesempatan dalam pemberdayaan, pasti dia akan melesat dengan kegiatan-kegiatan lain melalui YouTube channel, melalui karena saya melihat kemarin di pameran karya guru penggerak itu, wah benar-benar ya produk-produk itu hebat-hebat ya. Iya. Nah, jadi intinya memang di sini harus semua harus proaktif ya, kedua-duanya. Dia guru penggerak juga harus dilatih untuk proaktif. Untuk proaktif ya. Dan diberi peluang untuk kesempatan ya. Kemudian pas sekolah saatnya untuk memfasilitasi. Dan tentu semua itu tidak lepas dari membangun tim kerja atau teamwork gitu, soliditas. Tentu untuk bisa solid itu ada paling tidak dalam bahasa saya ada 6 syarat ya untuk bisa membangun teamwork atau juga kesolidan itu. Sebelum solid itu yang pertama harus mengintensifkan komunikasi antara guru dan kepala sekolah. Komunikasi ya, penting sekali. Iya, ketika komunikasi ada yang kurang jelas ya klarifikasi. Yang kedua. Terus ketika mau melakukan sesuatu ya konsultasi. Itu baru informasinya nih. Tahapannya yang profesional juga ya. Harus ini. Nah, baru kepada action sekarang. Harus koordinasi. Tentu koordinasi kaitan dengan programnya. Jadi coordinate itu kan mencari titik temu titik temu dengan berbagai pihak, koordinasi. Kemudian kolaborasi ini kata kuncinya kolaborasi, kepala sekolah di sebelah mana, guru penggerak di sebelah mana dan sebagainya kan itu. Kalau kolaborasi itu kan saling mengisi ya. Dan pasti kalau sudah koordinasi, kolaborasi pasti solid, konsolidasi. Jadi kesatuan visi misi, satu langkah, satu arah, satu rasa, satu kata gitu. Itu jadi Bapak Ibu kepala sekolah yang di sekolahnya ada guru-guru penggerak, itulah yang harus dilakukan. 6 hal itulah yang harus diperhatikan agar guru-guru penggerak di sekolah kita ini bisa betul-betul memberikan kontribusi yang besar untuk kemajuan sekolah kita. Terakhir barangkali nih Kang Ela, apa yang ingin disampaikan kepada sekolah yang sudah penggerak dan kepada calon-calon sekolah penggerak? Silakan. Bapak Ibu guru gaul Indonesia yang saya hormati, Bapak dan Ibu harus punya keyakinan bahwa sekolah penggerak adalah cara terbaik untuk meningkatkan kualitas. Dan Bapak dan Ibu juga harus berkomitmen dengan sebagai guru untuk berkontribusi di sekolah penggerak. Dan para pemangku kepentingan beri ruang agar para kepala sekolah ini untuk mampu mengekspresikan seluruh potensinya untuk mengaktualisasikan dan merealisasikan seluruh program sekolah penggerak. Beri ruang dan kesempatan, jangan intervensi.
yang tidak patut dan tidak pantas, dukung dan dorong mereka untuk bisa menjadikan 3 tahun itu meningkat kualitas sesuai dengan komitmen. Ya, termasuk dengan ruang anggarannya ya, ruang anggarannya. Jadi juga. jangan sampai mengatakan siap mendukung tapi tidak pernah ada kontribusinya. Hanya jangan ingin mengail dari keruh ya. Tapi saya kira Garut karena katanya sudah ini kebetulan Dr. Daris ya. Garut ini sudah lebih serius ya, karena sedang membuat perbuk tentang sekolah penggerak dan guru penggerak itu ya. Ya mudah saja komitmen dengan anggaran juga direalisasikan gitu aja. Kalau sudah ada perbuk pasti anggaran ya. Gitu ya. Mudah-mudahan saja ya. Sukses. Oke. Kang Daris, silakan kepada guru-guru yang sudah penggerak harus bagaimana dan guru-guru yang belum penggerak harus seperti apa? Silakan. Baik. Jadi pada prinsipnya baik guru penggerak maupun guru bukan penggerak ya. Yang belum, yang belum menjadi guru penggerak ya sesungguhnya kita harus bergerak itu niscaya. Yes. Keniscayaan kita bergerak itu ya, karena salah satu filosofi mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi, semua berubah. Ternyata ada yang abadi, yaitu perubahan itu sendiri. Jadi artinya kita harus senantiasa pertama menyadari bahwa sekarang sudah terjadi banyak sekali perubahan dari kebutuhan maupun jadi tuntutan tadi ya, tuntutan luar, tuntutan dalam dan lain sebagainya banyak sekali. Nah ini kan tentu akan menuntut kita untuk responsif to the changes ya, kan harus respon cepat terhadap perubahan-perubahan itu sendiri. Nah jadi apakah mau secepat kilat atau maupun merayap seperti ulat, nah itu kan pilihan ya, akan berdampak pada diri kita sendiri. Betul ya. Nah gitu. Nah kemudian selanjutnya ya untuk kita semua untuk senantiasa tadi saya katakan bahwa kata kuncinya untuk bisa kita tetap bisa mengikuti ya perubahan-perubahan ini. Jangan lupa untuk senantiasa tadi update informasi dan upgrade kompetensi. Jadi apapun nanti yang dibutuhkan kita akan senantiasa matching matching dengan tuntutan dan kebutuhan. Nah, yang paling penting untuk teman-teman yang sudah jadi guru penggerak, pertama tetap kreatif, tetap inovatif dan tetap produktif. Dan teman-teman yang belum jadi guru penggerak, siap-siap untuk senantiasa jangan ketinggalan informasi kita aja. Dan kemudian dari informasi tersebut kita tahu bagaimana untuk bisa lulus dari seleksi guru penggerak itu. Saya kira kan gitu. Pengalaman untuk lulus seleksi kan asal tahu kriterianya gitu kan. Kalau kriterianya sudah masuk ya pasti lolos. Yang jadi masalah kita salah persiapan. Nah, itu. Oke, terima kasih Kang Ajela, Kang Haji Darwis ini. Sebetulnya masih betah nih kita ngobrol, tapi kita mungkin ke depan akan ngobrol untuk tema-tema yang lain ya, masih dalam kaitan dengan pendidikan. Oke, para guru gaul dimanapun Anda berada, itulah yang bisa kami gali informasi dari beliau-beliau ini, dari Kang Haji Ela dan Kang Dr. Darwis. Kita ke depan akan juga mengundang lagi beliau untuk ke tema-tema yang lainnya ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sama ada dari kami. Ya, kalau ada yang merasa tersindir itu bukan sebuah kesengajaan, tapi hanya sebuah harapan saja dari kami agar Bapak Ibu juga dengan penuh semangat menyambut kedua program yang cukup hebat ini ya, baik sekolah penggerak ataupun guru penggerak. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Gaul Indonesia. Sukses.